al-waslu wal ibtida. Al-waqfu itu tanda-tanda waqaf. Waqaf itu artinya berhenti ya. Kalau ada tanda waqaf berhenti. Tapi ada juga waqaf yang nggak ada tanda waqafnya kemudian berhenti. Namanya waqaf darurat ya. Dikarenakan misalnya nafasnya nggak kuat. Contohnya di surat Al-Bayyinah ayat 1 tuh kan panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, berhenti di situ nggak apa-apa karena nafasnya nggak kuat. Tapi kalau berhenti tanpa ada tanda waqaf itu harus diulang. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah gitu. Jadi boleh berhenti tanpa ada waqaf tapi harus diulang, jangan langsung aja gitu. Yang langsung aja tuh kalau emang ada tandanya. Al-wasl itu artinya wasol, tanda wasol yang nggak boleh berhenti kalau ada tandanya, atau lebih baiknya jangan berhenti gitu. Nanti ibu jelasin tanda-tandanya ya. Terus ibtida, kalau ibtida tuh berhenti. Ibtida tuh memulai bacaan setelah waqaf. Kayak tadi tuh wal musyrikin, berarti itu namanya waqaf. Nah, ketika diulang wal musyrikina mufakkina, nah bacaan keduanya namanya ibtida, memulai ibtida. Jadi memulai bacaan setelah waqaf itu namanya ibtida ya. Memulai bacaan setelah ada waqaf, setelah berhenti karena ada waqaf itu namanya ibtida. Ibu ulangi lagi contohnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nah, ini waqaf ya. Waqafnya waqaf darurat karena nafasnya nggak kuat. Nah, kemudian mulai lagi wal musyrikina, namanya ibtida. Wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Selanjutnya ibu jelaskan tanda-tanda waqaf yang biasa dipakai di PPTQ ya. Sebenarnya banyak, tapi ibu jelaskan yang biasa muncul di soal ya, biar tidak terlalu banyak menghafal. Jadi ibu kasih yang muncul di soal aja. Yang pertama itu ada jim. Tahu jim, tanda jim, sering lihat jim. Namanya waqaf jaiz. Jaiz itu artinya apa? Jaiz artinya boleh. Jadi artinya waqaf jaiz itu boleh berhenti, boleh lanjut. Nah, kalau ada tanda jim, boleh berhenti, boleh lanjut. Kemudian qaf lam. Sering lihat qaf lam, qaf kemudian ada lamnya, namanya waqaf sisa. Ini bagusnya bagus. Namanya al-waqfu aula. Al-waqfu aula yang qaf lam tuh. Artinya berhenti lebih utama. Maksud berhenti lebih utama tuh ketika kalian baca Quran kemudian ketemu qaf lam, itu lebih baik berhenti. Kalau lanjut juga nggak apa-apa, tapi baiknya tuh berhenti. Kemudian ada shad lam. Namanya jelas nggak tandanya shad lam? Kalau ada shad kemudian semua al-waslu aula. Shad lam namanya al-waslu aula. Artinya dilanjut lebih utama. Al-waslu aula. Suara motor ya. Al-waslu aula, dilanjut lebih utama. Jadi kalau ketemu shad lam, bagusnya
nyebut wal musyrikin itu kan gak ada tanda apa-apa, diulang wal musyrikin. Nah kalau ada short lam bisa short lam ini bacaan berhenti di short lam nggak apa-apa, di sini berhenti tapi harus diulang bacanya dari sini baru dilanjut gitu. Jangan langsung lanjut ke sini aja, jangan langsung lanjut bacaan setelah short lam, harus diulang gitu ya, karena dilanjut lebih utama. Kemudian lam alif. Lam alif namanya apa? Adamul waqfi. Adamul waqfi artinya tidak ada waqaf. Adamul waqfi itu tidak ada waqaf. Jadi kalau kalian ketemu lam alif nggak boleh berhenti, tidak boleh berhenti. Kalau ada lam alif tidak boleh berhenti. Tapi kalau kasusnya sama kayak di short lam, nafasnya nggak kuat, kemudian berhenti di lam alif, ini ada tanda lam alif, ini bacaan, berhenti di sini nggak apa-apa, tapi wajib diulangi dari sini, nggak boleh langsung ke sini. Nah, kalau yang lam alif wajib diulang, kalau yang short lam lebih baik diulang. Kalau yang short lam, kalau yang lam alif misalnya berhenti di sini karena nggak kuat nafasnya, wajib diulang. Lebih baiknya sih lanjut terus kalau nafasnya kuat. Terus ini mim kecil, sering lihat mim kecil namanya waqaf lazim. Namanya waqaf lazim, artinya wajib berhenti. Wajib berhenti ya kalau ada tanda mim. Mimnya ekornya ke samping ya. Kalau mimnya ekor ke bawah itu tanda iklam. Kalau tanda waqaf lazim tuh ekornya ke samping. Wajib berhenti, nggak boleh lanjut. Ini biasanya kalau di Al-Quran di sampingnya tuh ada namanya waqaf lazim. Misalnya bacaan ya, seret, di sini ada waqaf lazim. Nah nanti di pinggir Quran itu di sini ada waqaf lazim. Kemudian titik 3 namanya waqaf mu'annaqah. Mina sana aja Miss. Sana aja Mina. Waqaf mu'annaqah yang titik 3 namanya waqaf mu'annaqah. Artinya berhenti di salah satu tanda. Waqaf mu'annaqah berhenti di salah satu titik. Kalau mu'annaqah itu pasti ada 2. Titik 3-nya tuh ada 2. Nah, berhentinya tuh boleh di titik pertama atau di titik kedua. Kalau titik pertamanya berhenti, berarti yang keduanya harus lanjut. Kalau titik keduanya lanjut, berarti di titik kalau di titik pertamanya lanjut, titik keduanya boleh berhenti. Yang nggak boleh tuh berhenti di keduanya. Misalnya titik pertama berhenti, titik keduanya berhenti lagi, nggak boleh. Tapi kalau dilanjut seluruhnya boleh. Contohnya di Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fiih. Berhenti. Hudan lil muttaqin. Nah, itu berarti berhentinya di titik kedua. Atau mau berhenti di titik pertama. Dzalikal kitabu la raib fiih hudan lil muttaqin. Itu juga boleh. Atau mau dilanjut semuanya, ininya dilewat aja. Dua-duanya dilewat. Dzalikal kitabu la raiba fiih hudan lil muttaqin. Itu juga boleh. Yang nggak boleh itu berhenti di
Pernah lihat gak sin kecil tuh? Namanya sakta. Artinya berhenti sejenak tanpa napas. Sin sakta, berhenti sejenak tanpa napas ya. Contohnya tuh yang waqilaman roq. Berhentinya bagus bukan azab. Kayak gitu. Waqilaman roq. Wajah qayyima. Gitu. Nah, makanya ketika baca yang menghindari tawalud tuh kemarin di surat Al-Zalzalah banyak yang menghindari tawalud tapi malah kayak ada saktanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, kalau menghindari tawalud jadi kayak gitu seolah-olah ada sakta, karena kalau sakta berhenti sejenak tanpa napas. Waqilaman roq, kan sama aja kayak gitu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Nah, itu nggak boleh ya. Jangan menghindari satu kesalahan tapi malah menciptakan kesalahan baru. Jadi menghindari satu kesalahan jadinya benar gitu, jangan ada kesalahan yang lain. Gimana sih Bu ngomongnya bingung. Idza zulzilatil ardu zilzalaha gitu kan. Enggak usah ditekan-tekan jadi kayak ada sinnya. Kalau mau menghindari tawalud gimana ya? Ya pakai ditekan tapi jangan sampai kayak ada sakit. Idza zulzilatil, jangan idza zulzilatil ardu. Ini ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tanda yang sering muncul di soal, harus dihafal ya. Semua materi harus dihafal dari mulai pertama tuh sifatul huruf, laqab huruf, makharijul huruf sampai sini harus dihafal karena pasti muncul di soal nanti ketika UAS ya. Jim, maksud jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut ya. Qaf lam, namanya al-waqfu aula, berhenti lebih utama. Shad lam, al-waslu aula, dilanjut lebih utama. Lam alif, adamul waqfi, tidak boleh berhenti. Kemudian mim, waqaf lazim, wajib berhenti. Bisa apa lagi? Titik 3, waqaf mu'annaqah, berhenti di salah satu tanda. Satu lagi sin, saktah, berhenti sejenak tanpa napas. Selanjutnya Ibu lanjut teknis ujian nanti ketika UAS ya. Ini sih belum ada info UASnya kapan, tapi Januari cuman tanggalnya belum ada info tanggal berapanya. Kita tinggal 2 pertemuan lagi, 13 dan 14. Terus teknisnya sepertinya online. Kalau online itu melihat pengalaman semester kemarin, ini sih belum tahu ya semester sekarang gimana ya. Tapi kalau dari pengalaman semester kemarin online itu kan ada 4 TT ya, ada 4 ujian. Ibu hapus dulu ya. Ini bagusnya bagus ya. Ibu tuh lupa ya. Ada yang nanya teknis ujiannya gimana? Jawabnya di pertemuan pertama. Setelah Ibu cek pertemuan pertama apa kedua ya? Pertemuan kedua. Ternyata itu Ibu jelasin nilai minimum. Bukan teknis ujian. Maafin ya. Nilai minimumnya udah Ibu jelasin di pertemuan kedua. Silahkan dilihat lagi. Harus dapat nilai berapa sih biar lulus? Ini teknis ujian waktu semester kemarin ya. Mungkin semester sekarang kurang lebihnya seperti ini juga. Yang pertama ada tajwid tulis. Tajwid tulis tuh kemarin pakainya online, jadi nanti ada linknya. Kalian klik linknya nanti muncul soal. Tajwid tulis tuh 50 soal pilihan ganda. Tulis 50 soal pilihan ganda. Jadi nanti kalian jawab pakai di klik jawaban kalian apa. Nanti kalau udah di submit, udah disimpan itu nggak bisa diganti lagi jawabannya. Jadi sebelum kalian submit, sebelum dikirim
kemarin mah ada linknya, tinggal diklik, nanti ada timnya yang bikin. Ibu bukan timnya. Yang kedua, tajwid praktek. Tajwid praktek tuh kalau dari semester kemarin pakainya video call, pakai video call. Jadi nanti dibagi pengujinya. Tapi kalau kalian pengujinya bukan ibu ya, pengujinya yang lain. Soalnya kalau di PPTQ yang nguji itu bukan dosen pembimbingnya. Kalau dosen pembimbingnya kan barangkali ada nilai kasihan gitu, anak ini tuh rajin loh kalau kuliah masuk terus, kalau suruh nanya-nanya gitu. Nanti kan barangkali ada nilai kasihan. Jadi biar nilainya benar-benar objektif, yang nilai itu bukan pembimbingnya, bukan ibu, yang nilai itu dosen lain yang nggak kenal sama kalian. Karena yang dinilai itu bacaannya, murni bacaan kalian, nggak dilihat dari muka kalian, nggak dilihat dari yang lain-lainnya. Makanya yang dilihat itu dari bacaan kalian gimana. Tajwid praktek pakainya video call. Nanti misalnya udah dibagi nih kalian dapatnya dosen siapa, nanti tinggal dihubungi aja dosennya. Via video call tuh nanti ada bacaannya. Ibu udah pernah bagiin loh contoh bacaannya. Pakainya bersoal. Yang tahun kemarin tuh, yang waktu pertemuan pertama, ibu kan pernah kirim file soal PT, soal packing. Nah itu soal semester kemarin, dipelajari aja. Kayaknya semester sekarang nggak jauh-jauh dari situ. Dibaca, nanti pengujinya suruh baca, misalnya baca nomor 1, baca nomor 2, atau baca nomor 6. Tinggal baca aja. Kalau udah baca, udah selesai. Cuman baca aja, nggak dipretelin. Misalnya huwallahu ahad, huwallahu lafad Allah, tajwid enggak gitu, karena itu adanya di tajwid tulis. Kalau menjawab hukum-hukum tajwidnya adanya di tajwid tulis. Kalau yang tajwid praktek cuman baca aja, disuruh baca. Silahkan baca surat Al-Anbiya ayat 50 misalnya, terus saya baca, terus baca ya. Terus kalau kata pengujinya udah cukup udah itu doang, nggak dipretelin tajwidnya, enggak. Tapi ketika ujian kalian harus siap Qur'annya ya, karena nanti pengujinya nyuruh baca. Atau nanti ibu bagikan soalnya, barangkali soalnya boleh dibagiin gitu. Kalau nggak boleh ya udah nggak ibu bagiin. Tapi yang harus siap tuh Qur'annya. Kalau kalian mau siap, kalau kalian mau ujian tajwid praktek, Qur'annya harus siap. Sebelum video call dimulai itu harus sudah siap. Terus pakaiannya ya, yang laki-laki pakai peci ya, pakai sarung. Jangan pakai peci, pakai baju putih ya, pakai lengan panjang tapi bawahnya kolor. Kemarin tuh ibu ada yang kayak gitu. Jadi dianya nggak sengaja tuh video call yang pakai bawah lutut, ternyata dia pakainya kolor. Kan nggak sopan, masa ngaji baca Quran pakainya kolor, nggak ada adabnya itu. Baca Quran tuh ada adabnya ya. Jadi adabnya harus bagus dulu. Insya Allah nanti hasilnya juga bagus. Kalau yang perempuan harus pakai kerudung baca Quran. Lebih bagus lagi sebelum ujian itu dulu, wudu dulu ya. Walaupun Qurannya Quran terjemah, tetap wudu dulu biar hasilnya bagus juga. Terus yang ketiga, tahsin qiraah. Tahsin qiraah kalau disingkat berarti teki ya, ini TP. Ini tuh kebalik ya, bukan tajwid praktek tajwid. Udah nggak apa-apa ya, sama aja. PT ini PT, ini teki. Tahsin qiraah kalau ibu semester kemarin ujinya tahsin qiraah via call juga, video call, pakai lembar soal. Sama kayak tajwid praktek, cuman soalnya beda. Kalau tajwid praktek itu lebih banyak bacaan gharibnya. Gharib tahu, nanti pertemuan ke-13 itu gharib, lebih banyak gharibnya. Gharib itu kayak ismam, imalah, tashil, jamiu, la ta'manna, bismillahirrahmanirrahim. Nah itu ya, banyak yang kayak gitunya. Kalau di tahsin qiraah itu murni bacaan semua. Insya Allah nggak ada gharib, nggak ada gharib-gharibnya. Yang dinilai di tahsin qiraah
sifat makhraj. Nah, kalau yang tajwid prakteknya dinilai hukum-hukum tajwidnya. Yang terakhir, hafalan surat. Hafalan surat. Pakai vikul juga. Pakai video call ya. Pakai video call yang hafalan surat. Hafalan surat tuh dari An-Nas sampai Al-A'la. Kalau udah video call sama pengujinya, terserah penguji maunya gimana. Misalnya kata pengujinya sambung ayat ya, ya kalian lanjutin ayatnya. Atau kata pengujinya coba baca surat Al-Ghasyiyah, kalian baca. Gitu. Jadi kalau hafalan surat itu pengujinya mau gimana terserah. Ya nggak usah, Bu, maunya yang baca surat aja sih, jangan hafalan surat, jangan sambung ayat, nggak boleh gitu ya. Kalau disuruhnya sambung ayat, sambung ayat. Kalau disuruhnya baca surat ini ya tinggal baca aja. Dari An-Nas sampai Al-A'la, lebih bagus lagi, lebih sampai Al-A'la. Ini tuh minimal ya sampai Al-A'la. Kalau kalian bacaannya bagus dari An-Nas sampai Al-A'la, misalnya pakainya diacak nih sama penguji. Udah hafal sampai mana? Sampai Al-A'la, nanti kan diacak sama penguji. Misal pakai sambung ayat, terus kalian jawabannya bagus semua. Benar semua, melanjutinnya terus bacanya juga bagus, enggak panjang pendeknya benar, gunanya ditahan benar, itu nilai maksimal 8 dari An-Nas sampai Al-A'la. Kalau bacaannya bagus, hafalannya juga bagus, nilai 8. Tapi kalau hafalannya bagus tapi bacaannya kurang bagus, itu mengurangi nilai. Misalnya sabbihisma rabbikal a'la, kalian bacanya sabbihisma rabbikal a'la, berarti haknya salah, kemudian ainnya juga salah, nilainya enggak 8. Walaupun hafalan kalian bagus tapi bacaan kalian enggak bagus, nilainya enggak 8, pasti menurunkan nilai. Itu 7, 6, 5. Terserah penguji mau ngasih nilai berapa sesuai dengan kemampuan kalian. Kurang lebihnya seperti ini teknis ujiannya, melihat dari pengalaman kemarin ya. Barangkali semester sekarang beda lagi ya, ibu belum tahu karena belum ada info. Kalau dari info juga nanti ibu share. Gimana-gimananya nanti ibu share. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Untuk pertemuan kali ini sekian saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.